Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pelajaran hari ini tentang komunikasi, yaitu simulasi penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Kemarin sudah saya terangkan tentang komunikasi terapeutik itu seperti apa. Sekarang bagaimana menggunakan diri. Nah, menggunakan diri ini bermanfaat karena bagaimana cara kita mengontrol agar komunikasi antara pasien dengan perawat bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada yang tersinggung gitu ya. Yang pertama ini menghadirkan diri. Setiap perawat itu tidak cukup hanya mengetahui keadaan pasien dengan jarak jauh, tetapi sebaiknya perawat itu langsung terjun ke pasiennya, ya, langsung terjun ke pasiennya itu namanya menghadirkan diri, ya, jenguk, ya, jangan sampai hanya mendengar desas-desus saja terus ditulis, ya, itu nggak efektif, ya. Jadi kita harus menghadirkan diri. Ya. Dalam menghadirkan diri ini yang pertama perlunya senyum, salam, sapa itu ya, karena kita adalah wilayah ketimuran. Jadi kita mengenal adat-adat istiadat tentang ketimuran, norma-norma ketimuran bagaimana, etika ketimuran bagaimana gitu ya. Nah, ini dalam menghadirkan diri juga kita membutuhkan teknik-teknik komunikasi bagaimana sih menghadapi seseorang pasien itu. Ketika pasien itu sedih itu kita harus bagaimana, ketika mereka marah itu bagaimana, kenapa mereka bisa marah, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami. Dan tidak luput dari itu semua, itu adalah komunikasi verbalnya. Nah, untuk komunikasi nonverbalnya kita juga membutuhkan suatu penampilan, ya, penampilan yang menarik, dilihat enak, dipandang enak, sejuk. Anda menjadi seorang perawat, tetapi Anda ini misalkan kalau laki-laki rambutnya dipang gitu ya, terus perempuan pakai itu tuxedo yang ditaruh di matanya warna hitam gitu, tebel banget. Nah, ini kan mencerminkan bukan seorang perawat gitu ya. Jadi sikap penampilan itu sangat penting karena yang sudah saya terangkan dari kemarin bahwa kita itu harus berada satu tingkat di atas pasien. Satu tingkat di atas pasien. Itu penting ya. Agar apa? Karismatik yang kita punya ini bisa memancarkan di depan pasien gitu ya. Kehadiran fisik menurut Evans mengidentifikasi 4 sikap dan cara untuk menghadirkan diri secara fisik. Yang pertama berhadapan, ya, arti dari posisi ini yaitu saya siap untuk Anda. Artinya kan gitu ya. Saya siap untuk Anda. Ya, maksudnya siap ini siap melayani dan lain sebagainya. Ya, melayani tentang kesehatan tidak lebih ya. Mempertahankan kontak mata, ya, berarti menghargai klien dan mengatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Ini mempertahankan kontak mata. Ya. Ketika mempertahankan kontak mata, perhatikan, janganlah melotot, ya, jangan terlalu sayu. Mata yang sejuk, dipandang sejuk, enak, ya, tapi bukan mata yang menggoda, gitu loh ya. Kalau mata menggoda kan, wah bahaya nanti. Pasiennya bisa terpincut dan lain sebagainya. Tuh. Yang ketiga, membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan atau ingin mendengarkan sesuatu dari klien. Berarti posisi ini menunjukkan keseriusan kamu tentang apa yang diceritakan oleh klien. Nanti membungkuknya sedikit saja. Ya, membungkuk sedikit. Pandangan enak dipandang. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu ke depan kaca ya, ke depan kaca. Cari pandangan yang sejuk buat kamu. Terus posisi yang enak, ya menunjukkan kesopanan, tapi sekaligus menunjukkan ketegasan ya.
Jadi sopan tapi tegas ya. Terus tetap rileks, jangan tahu wegang, ngotot wegang gitu ya. Kalau tubuh ini tegang, nanti bisa kacau ya. Walaupun hanya beberapa yang tegang itu tetap bisa kacau ya. Jadi semua indera kita itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya, tetap rileks ya. Dengan kerileksan itu kita dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan di dalam tubuh kita. Jadi ketegangan dan relaksasi dalam merespon pasien gitu ya. Tuh, tetap rileks, enak dipandang, posisinya enak gitu, nyaman pokoknya dah. Fungsi komunikasi dalam pembuatan asuhan keperawatan menurut Angel dan Morgan, yang pertama itu komunikasi dapat membina hubungan saling percaya dengan klien. Ini biasanya disebut dengan BHSP, ya, bina hubungan saling percaya. Dengan adanya bina hubungan saling percaya, ketika Anda percaya kepada seseorang apa yang Anda lakukan, ya, semuanya akan diberikan. Ya, semuanya akan diberikan, kecuali kehormatan ya, nggak boleh ya. Jadi kalau kita percaya kepada seseorang itu penting. Jadi membina hubungan saling percaya itu bagaimana? Di awal ya, di awal. Jadi di awal kita memperkenalkan diri dengan sangat baik, ya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol kecil, nyantai, gitu, dengan menghormati beliaunya, walaupun pasien kita lebih mudah, tetap harus dihormati, gitu ya. Sehingga ketika hubungan saling percaya ini kamu dapat, ya feel-nya kamu dapat, nanti mereka akan bercerita lebih banyak tentang penyakitnya, gitu loh ya. Itu pentingnya, sehingga kesembuhan akan lebih cepat. Komunikasi dapat menetapkan peran dan tanggung jawab antara perawat dan klien, perawat sampai ke klien atau perawat klien. Jadi komunikasi dapat menetapkan peran dan tanggung jawabnya. Terutama komunikasi tanggung jawab kamu nggak ada, ini perawat apa bukan? Ya, perawat pahantu, nggak ada komunikasi, tiba-tiba datang suntik pergi. Nah, lucu banget. Komunikasi juga memudahkan kita untuk mendapat data yang tepat dan akurat dari klien. Jadi yang sudah saya terangkan bahwa kalau kita sudah bisa membina hubungan saling percaya yang baik, maka kita akan dapat dengan mudah mendapatkan informasi ya, informasi yang akurat dari klien tentang kesehatannya, tentang masalahnya dan lain sebagainya ya. Ada juga dimensi respon. Dimensi respon ini terdiri dari respon perawat yang ikhlas. Perawat itu harus ikhlas ya. Karena mau nggak mau, julukan Anda adalah melayani. Ya, melayani masyarakat, bukan cuma klien, melayani masyarakat. Itu perawat. Kenapa tidak cuma klien? Karena perawat itu adalah general. Ya, jadi melayani manusia dari masih dalam kandungan sampai menjelang akhir hayat semuanya. Jadi itu makanya disebut melayani ya masyarakat gitu ya. Jadi ada kelas menghargai, simpatik. Ini kok simpatik. Ini empatik ya, bukan simpatik. Ini empatik ini. Nanti dirubah. Nah, kita rubah ini empatik, ini bukan simpatik. Oke, kita rubah empati. Untuk iri. Empati dan konkret. Nah ini ya. Nggak bisa dengar. Arif, untuk iri, Arif. Iri didik. Nah, gini ya. Jadi ikhlas, menghargai, empatik, dan konkret. Dimensi respon sangat penting pada awal hubungan klien dengan membina hubungan saling percaya dan komunikasi terbuka. Respon ini terus dipertahankan sampai pada akhir hubungan. Jadi
mulai dari pertama kamu berjumpa dengan klien tersebut sampai klien tersebut sembuh, terus pulang, atau sampai meninggal. Gitu. Jadi sampai pada hubungan akhir hubungan, gitu ya. Keikhlasan, perawat menyatakan keikhlasan melalui keterbukaan, kejujuran, ketulusan, dan berperan aktif dalam hubungan dengan klien. Itu merupakan keikhlasan. Terus menghargai, jadi saling menghargai. Saling menghargai ini merupakan wujudan ya, atau diwujudkan dengan misalkan duduk diam bersama klien ya yang menangis, minta maaf atas hal yang tidak disukai klien, itu namanya menghargai. Ya. Terus empatik, sudah saya terangkan sebelum-sebelumnya, kita itu harus bersifat empatik bukan simpatik ya. Karena bedanya jauh. Kalau simpatik itu kalau klien misalkan klien itu menangis karena duka, kamu ikut menangis dan lain sebagainya, itu simpatik. Itu nggak boleh yang dilakukan Pak rawat karena nanti bingung mana yang harus dirawat dan lain sebagainya ya. Kita harus bersifat empatik. Jadi kalau kliennya menangis karena duka, kita hanya bisa saya ikut berduka sungkawa atas meninggalnya. Saya juga ikut sedih, Bapak. Nah, itu. Hanya itu yang kita boleh ya. Tuh, sehingga kontrol emosi tetap terjaga, kamu juga bisa menenangkan klien. Gitu loh. Kalau kamu ikut menangis, siapa yang menenangkan klien? Konkret, perawat menggunakan terminologi yang spesifik, bukan abstrak. Fungsinya yaitu mempertahankan respon perawat terhadap perasaan klien, memberikan penjelasan yang akurat dan mendorong klien memikirkan masalah yang spesifik. Ini konkret. Jadi konkret itu jelas, nyata, gitu ya. Jadi cerita itu harus jelas dan nyata, bukanlah abstrak. Gitu. Sekarang ke dimensi tindakan. Jadi dimensi tindakan ini ada beberapa macam ya. Ada konfrontasi, ada kesegaran, keterbukaan, emosional, katarsis, dan bermain peran. Gitu ya. Kalau konfrontasi, konfrontasi ini bisa dikatakan perasaan perawat tentang perilaku klien yang tidak disukai. Ya, dengan tidak disukai maka dia memberontak. Itu namanya konfrontasi. Sehingga konfrontasi juga berguna untuk meningkatkan kesadaran klien akan kesesuaian perasaan, sikap, kepercayaan, dan perilaku. Konfrontasi sangat diperlukan klien yang telah mempunyai kesadaran tetapi belum merubah perilakunya. Jadi kadang perawat juga harus melakukan konfrontasi. Bapak ini gimana sih? Tapi ya harus dengan cara yang ya elegan ya. Konfrontasinya dengan cara yang elegan, tidak orakan gitu ya. Enggak apa kamu konfrontasi dengan karena pasiennya ini tidak merubah-rubah perilakunya sehingga memperburuk keadaan sakitnya. Nah, ini kamu boleh melakukan konfrontasi tetapi dengan syarat kontrol diri ya, dengan syarat kontrol diri ya. Jadi konfrontasi kamu kelihatan sangat elegan sekali gitu ya. Terus tujuan dari konfrontasi agar orang lain sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya, ya, dietnya misalkan. Dua bagian konfrontasi membuat orang lain sadar terhadap perilaku yang tidak produktif atau merusak, membuat pertimbangan tentang bagaimana dia bertingkah laku yang lebih produktif dengan jelas dan konstruktif ya, agar klien itu mematuhi ya tentang protap-protap kesehatan yang ada sehingga tidak menurunkan kesehatannya tapi meningkatkan kesehatan. Waktu yang tepat dilakukan konfrontasi. Pertama, tingkah lakunya tidak produktif atau pasiennya terlalu
orakan ya. Tuh, pasiennya selalu nggak mau makan gitu. Kita lihat nggak mau makan ya, itu. Tingkah lakunya merusak, tingkah lakunya juga out ya, nggak ada alasan, nggak apa, tiba-tiba membanting, nggak ada alasan ya apa, tiba-tiba marah-marah. Nah itu ketika mereka melanggar hak kita atau hak orang lain. Nah ini ada konfrontasi yang lebih tajam karena mereka sudah melanggar hak kita. Cara melakukan konfrontasi ada klarifi atau membuat sesuatu lebih jelas untuk dimengerti. Bisakah Bapak ceritakan kembali apa yang harus Bapak lakukan dan apa yang nggak boleh Bapak lakukan? Nah, itu merupakan klarifi ya. Ada juga articulate. Ya, articulate ini dapat mengekspresikan opini diri sendiri dengan kata-kata yang jelas. Nah, ini articulate. Jadi kita mengekspresikan opini diri sendiri. Opini diri sendiri itu bagaimana? Ya, dengan kata-kata yang jelas. Memberi petunjuk ke pasien, memberi harapan ke klien, itu namanya articulate ya. Ada request, permintaan. Ini meminta ya. Saya meminta agar Bapak tetap taat kepada diet yang sudah kita terangkan. Nah, itu mana request, permintaan. Encourage ini memberikan support, harapan dan kepercayaan. Encourage ini yang lebih bagus ya, konfrontasi yang lebih bagus karena semua orang itu membutuhkan ya, namanya support dan harapan. Itu. Terus 3 kategori konfrontasi yaitu ketidaksesuaian antara konsep diri klien yang diekspresikan klien tentang dirinya dan ideal diri atau disebut dengan cita-cita keinginan klien. Ini adalah kesesuaian konsep diri klien. Ketidaksesuaian antara ekspresi nonverbal dan perilaku klien. Ya, gitu ya. Jadi ekspresi nonverbal itu ekspresi dari badan kamu, tingkah laku kamu itu namanya ekspresi nonverbal. Ya, ini sangat penting sekali ekspresi seperti itu. Ketidaksesuaian antara pengalaman klien dan perawat. Ya, jadi pengalaman klien itu bagaimana, gitu ya. Itu biasanya mempengaruhi karakter. Pengalaman itu mempengaruhi karakter. Misalkan pengalaman klien dulu waktu dirawat itu jelek banget, sehingga waktu dirawat yang kedua kalinya dia traumatik. Nah, itu kan merupakan pengalaman. Kesegeraan. Ya, kesegeraan ini ya perasaan klien yang berkeinginan membantu dengan segera. Nanti kesegeraan. Biasanya ini dilakukan di unit-unit gawat darurat, tapi tidak menutup kemungkinan pada pos-pos yang lain juga akan kita butuhkan dalam kesegeraan ini ya. Karena kesegeraan ini interaksi perawat klien yang difokuskan dan digunakan untuk mempelajari fungsi klien dalam hubungan interpersonal lainnya, sehingga kita bisa membantu dengan sangat segera, dengan sangat cepat. Keterbukaan perawat. Membuka diri adalah membuat orang lain tahu tentang pikiran, perasaan, pengalaman pribadi kita. Jadi kadang kita harus membuka diri kepada orang lain, gitu ya. Dengan membuka diri ini bisa meningkatkan pemahaman, kekuatan dan kepercayaan klien. Misalkan gini, kliennya yang saya contohkan yang kemarin ya, misalkan kalau kliennya itu halusinasi, ini pasien jiwa, halusinasi rasa mendengarkan. Saya memahami kondisi Bapak saat ini, Bapak seolah-olah mendengarkan, tetapi Bapak
saya juga kurang bisa mendengarkan, dan itu saya lihat tidak ada orang yang ngomong selain kita. Nah, itu merupakan keterbukaan juga ya. Cara membuka diri, mendengar, empatik, membuka diri, mengecek. Ini cara membuka diri kita, mendengarkan, berempatik, ya, membuka diri, mengecek. Mengecek itu mengklarifikasi atau mengulang lagi kata-kata kita. Yang D, emosional katarsis. Jadi emosional katarsis ini terjadi jika klien diminta untuk bicara tentang hal yang mengganggu dirinya. Apa sih yang mengganggu dirinya? Itu memang emosional katarsis. Jadi kita pancing emosinya agar dia bisa mendiskusikan masalahnya, mendiskusikan apa yang dialaminya, mengekspresikannya, ya, kesukarannya apa. Nah, sehingga kalau pasien itu bisa mengekspresikan perasaannya yang sangat mendalam, kita pancing terus. Ya, setelah itu baru kita beri solusi. Itu namanya emosional katarsis. Nah, kalau bermain peran ini biasanya pada situasi-situasi tertentu ini berguna untuk meningkatkan kesadaran. Ini bermain peran. Jadi perawat itu harus bisa bermain peran apa saja. Nah, kan sudah ada nyanyiannya yaitu bermain peran ya. Jadi kadang tertawa, kadang tersenyum, kadang mencinta, itu namanya bermain peran. Ya. Karena bermain peran ini menjembatani antara pikiran dan perilaku serta klien merasa bebas mempraktikkan perilaku baru pada lingkungan yang nyaman. Gitu loh ya. Nanti kamu harus bisa basa-basi, bermain peran, dan lain sebagainya. Dari sini ada yang perlu didiskusikan, silakan. Nika, ada yang tanyakan? Felicia? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih, Pak Wasid. Oke, sama-sama.